siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Mbak Saudara, bertemu kembali dengan saya Petra Div Patipelohi dalam pembacaan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Samuel pasalnya yang kelima. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kesempatan Kau berikan kepada kami untuk duduk diam mendengarkan firman. Firman yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Berkaryalah, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pembacaan kita malam hari ini dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat ke-6 sampai ke-10. Judulnya Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Baik, 2 Samuel pasal yang kelima, ayat ke-6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang yang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Ayat yang 10, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Saudara, kita baca tadi di kitab 2 Samuel, pasal kelima ayat 6 sampai 10, bahwa Daud dan orang-orangnya pergi menyerang kota Yerusalem, di mana orang-orang Yebus tinggal. Dan orang-orang Yebus mengejek, mengolok-olok Daud dengan mengatakan, "Nggak mungkin kamu bisa masuk ke tempat ini." Mereka sangat yakin bahwa Daud serangannya akan mereka patahkan dan Daud akan mereka kalahkan. Karena mereka sangat percaya bahwa kubunya sangat kuat. Dan inilah yang luar biasa, penyertaan Tuhan buat Daud. Di ayat ke-8, saya yakin Tuhanlah yang menginspirasi Daud untuk berkata, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Orang Yebus sangat yakin bahwa pertahanan mereka tidak akan bisa ditembus. Mereka tidak menyadari bahwa Daud mengetahui kelemahan dari pertahanan mereka atas inspirasi Tuhan. Karena Allah sedang memproklamirkan, sedang mengangkat Daud menjadi raja yang penuh dengan kemenangan. Bukan raja yang kemenangannya kebetulan. Bukan, tapi betul-betul seorang raja penakluk. Karena Allah ingin Daud menjadi raja yang disegani di areanya. Dan Alkitab mencatat bahwa akhirnya Yerusalem direbut. Apa arti cerita ini buat kita di masa ini? Saudara, Daud adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah setiap hari. Sehingga saat-saat dia menghadapi masalah, Allah langsung mengintervensi.
Karena itu saya mendorong, saya memotivasi saudara untuk membangun hubungan saudara dengan Allah setiap hari lewat pembacaan firman-Nya. Karena waktu ini adalah hari-hari yang sulit. Bahkan negara-negara besar mengalami kesulitan. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita meningkatkan tingkat keintiman kita dengan Allah, maka saat-saat kita menghadapi persoalan dan masalah, Allah akan mengintervensinya. Sehingga Allah melalui caranya membawa kita keluar sebagai pemenang atas persoalan dan masalah yang menghadang. Baik, sedemikian jauh pembacaan kita malam hari ini. Saya selesai dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Biar setiap kami membangun satu komitmen yang baru untuk hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau, sehingga saat kami mengalami kesulitan, persoalan, dan masalah, jalan keluar itu terbuka karena penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau meteraikan apa yang dibaca hari ini dalam hati dan pikiran dan hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Baik, saudara, sedemikian jauh pembacaan kita malam hari ini. Dan ingat, hubungan kita dengan Allah akan membawa kita keluar, melewati semua persoalan dan masalah. Tersenyumlah, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Sampai bertemu kembali. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang